المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu abun utawi ki kubab babu man utawi ki kubabe wong rafa'a kang banteraken sapa seman sautahu ing suarane iman banterno bil ilmi kelawan ilmu. Bab ini adalah menjelaskan tentang hukum diperbolehkannya mengangkat suara di dalam masalah bertanya tentang ilmu. Mengangkat suara dengan ilmu, dengan munadharah, dengan cara membahas ilmu dengan suara yang keras, hanya tentang ilmu dengan suara yang keras. An Abdullah bin Amr saking Sayyidina Abdullah bin Amr gal dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Amr takhallafa keri anna saking kita takhallafa ngeri keri ai ta'akhir akhir khalfana di belakang kita. Takhallafa ngeri ana saking kita sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngeri fi safratin ing dalem siji pelungan siji perjalanan. Safarna kang lunga sapa kita ha ing safarah. Fa adrakna mongko nututi sapa Kanjeng Nabi na ing kita. Waqat arhaqatna lan teman-teman wis ngerupekaken ing kita apa as-salatu waktune salat. Nika bekto salat asar ai salatil asar. Salat sudah mepet, salat asar menjelang habis waktunya. Wa nahnu hale utawi kita iku natawaddau wudu sapa kita faj'alna mongko ndadekaken mongko tumandang sapa kita. Faj'alna mongko tumandang sapa kita namsahu hale ngusap sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita. Ala arjulina ing atase muzah nika apa? Sandal terompah. Sandal untuk perjalanan. Ala arjulina ing atase terompahe utawa muzai pira-pira sikil kita. Fanada mongko manggil-manggil sapa Kanjeng Nabi bi'ala sautihi kelawan luwe banter-bantere suaran swantene Kanjeng Nabi. Fanada mongko manggil-manggil mongko undang-undang sapa Kanjeng Nabi bi'ala sautihi kelawan luwe banter-bantere suwantene Kanjeng Nabi. Ya apa suwantene Kanjeng Nabi? Wailun lil aqab, wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar, wailun ciloko, wailun utawi ciloko iku lil aqabi kadue wong kang pepeko oleh masuh tungkak. Makna aqab yakni jamak di lafaz aqabah. Al-mustakhir alladhi yumsiku syirakan na'li. Bagian yang paling belakang daripada sendal terompah atau
sepatu untuk perjalanan. Wailun utawi ciloko iku lil aqabi katwi wong kang pepeko ing dalem, pepeko nika sembrono, pepeko ing dalem oleh masuh tungkak minan nari, wailun minan nari saking neraka marrataini hale ambal pindu au thalathan utoping telu syakun minar rawi. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar marrataini au thalathan. Taib. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr bada Abdullah bin Umar bada Abdullah bin Amr. Oh, Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang di belakang kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin, di dalam satu perjalanan yang kita menuju satu perjalanan. Kemudian Nabi menyusul kita sementara kita dalam keadaan yang mepet sholat asar akan segera habis waktunya, mepet atau dekat dengan sholat maghrib, dalam riwayat sholat asar. Sedangkan kami, kata para sahabat, berwudu terburu-buru. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap daripada bagian belakang dari kaki yang wajib dibasuh dengan cepat-cepat. Al-mughassirina fi ghasliha, mereka para sahabat mengusap bagian belakang dari kaki yang memakai sepatu waktu itu muzah, jadi wudu muzah, sepatu tidak dicaleh, jadi mengusap di atas sepatu, di atas alas kaki yang bagian belakang. Terburu-buru para sahabat karena waktu sangat mepet, waktu tinggal sedikit untuk mengerjakan sholat asar. Karena para sahabat terburu-buru melakukan hal seperti itu, maka Nabi SAW dengan suara yang tinggi memanggil-manggil daripada para sahabat yang mengerjakan seperti itu, wailun lil aqab minan nar, ay al-muqassirina li ashabil aqab al-muqassirina fi ghasliha. Dipanggil oleh Nabi, celaka, celaka bagi mereka yang tidak memperdulikan bagian belakang dari anggota kaki yang wajib dibasuh, minan nar, celaka, akan masuk ke neraka, masuk neraka. Sampai 3 kali Nabi SAW bersabda. Nah, ini hadis apa? Menjelaskan tentang oleh mengeraskan suara di dalam masalah ilmu. Diperbolehkan mengeraskan suara, mengangkat suara di dalam masalah ilmu. Karena Nabi langsung suaranya santa, wailun lil aqabi minan nar, santa Kanjeng Nabi. Ada bunga nikah. Taib. Sahabat saat nikah melakukan satu perjalanan, bukan mereka mengakhirkan sholat, jangan salah paham. Para sahabat mereka bergegas terburu-buru di dalam wudu sehingga bagian belakang dari kakinya terlihat oleh Nabi kurang sempurna. Sehingga apa yang terjadi? Karena para sahabat mereka tidak ingin sholat sendiri tanpa Nabi. Sahabat tidak mau melakukan sholat asar tersebut karena tidak mau mengerjakan sholat kecuali sholat dengan Nabi.
Sedangkan asar sudah mepet waktunya. Nabi tidak mau keluar dari khaymah. Jadi Nabi SAW satu perjalanan beliau istirahat di satu khaymah, satu kemah, dan sahabat tidak mau mengganggu istirahat Nabi. Akhirnya sahabat ada ente ngerantos kanjeng Nabi, tak mios-mios kanjeng Nabi dari tempat istirahat sampai asar mepet. Sampai waktu asar mepet. Karena sahabat tak mau ketinggalan sholat berjamaah dengan Nabi, maka sahabat tetap menunggu dengan setia. Harus kita menunggu Nabi. Nah, ditunggu sampai waktu menjelang asar akan segera habis, maka sahabat bergegas melaksanakan wudhu. Bukan karena mereka sembrono, tidak, karena mereka menanti keluarnya Nabi dari tempat khaymah, dari tempat istirahat. Akhirnya mereka para sahabat tawaddau musta'jilin, mereka wudhu dengan cara terburu-buru. Walam yubalighu fi wudhu'ihim, mereka biasanya istinsyak, mereka biasanya tathlits, kurang sempurna begitu soal wudhunya. Fa adrakahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala dzalik. Dengan keadaan seperti itu Nabi datang kepada mereka para sahabat, fazajarahum wa ankaru alaihim nuqsahum alwudu. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka, dan Nabi SAW tidak senang, tidak suka dengan keadaan seperti itu. Jangan sampai kakek ngurangin dari apa dalam wudu, karena mon wudu entak sempurna, mon wudu neka tak sah, sholat juga tak sah. Nah, maka Nabi SAW menegur para sahabat, padahal sahabat benih karena sembrono. Sahabat tak kelem wudu, tak segera melakukan sholat asar sampai akhir waktuna karena takut ketinggalan sholat berjamaah bareng Gusti Kanjeng Nabi. Paham ya? Tayyib. Mereka li'annahum kanu ala tama'in min an ya'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallu ma'ahu li fadli salati ma'ahu. Karena para sahabat tahu betul keutamaan, keistimewaan daripada salat bersama Nabi, sehingga mereka tidak mau ketinggalan salat bersama Nabi. Ditunggu Nabi. Sehingga karena pun ada ente abid, bakto semakin mepet, fayusallu ma'ahu falamma dhaqa alaihimul waqtu wa khashaw fawatahu tawadda'u musta'jilin. Karena para sahabat menunggu Nabi sekian lama tidak mau keluar untuk melakukan sholat asar, maka para sahabat wudu dengan terburu-buru, maka Nabi SAW fa'adrakahum wa zajarahum. Kemudian Nabi SAW memperingati mereka, wa angkara alaihim. Kanjeng Nabi tidak senang, tidak suka melihat para sahabat melakukan wudu dengan terburu-buru. Taib. Napa faedah dari hadis ini? Pertama, wajib kita mengingkari sesuatu yang menyia-nyiakan daripada perkara yang wajib. Wajib kita mengingkari sesuatu yang disia-siakan daripada perkara yang wajib. Cek kompromi bi sesuatu saya meninggalkan perkara si wajib. Wajib ingkar, Pak. Oh, orang yang tak bejeng ria, gara-gara beda pertunjukan ria, gara-gara berkarnaval ria, gara-gara beda tontonan ria sampai tak sholat. Tadhi' fil faraid. Mereka menyanyiakan sesuatu yang wajib, maka wajib kita ingkar. Cek dalam kompromi. Kalau kita tidak mampu mengingatkan mereka tentang sesuatu yang wajib karena mereka meninggalkan sholat, khawatir keselamatan kita, khawatir keluarga kita, keamanan kita, maka paling tidak kita wajib ingkar. Wajib ingkar kulit sampean. Arya salah tak ingkar, apa beda, apa datang. Tanggung-tanggung, acarana selamatan desa.
ajaran selamatan desa, syukur ke Gusti Allah, bahkan maaf, ajaran keagamaan dan kadang ajaran keagamaan, acara sebernuansa agama, acara seislami, tapi mengadakan sesuatu hal yang berpotensi untuk meninggalkan sholat. Berpotensi meninggalkan sholat. Apa ya, terserah. Lagi jelas lagi ngaku lagi, boleh ngeritik boleh kan repot. Itu apa jelas salah. Apapun kegiatan keng moning dalam kegiatan ni kepada tadyi' lil faraid, menyia-nyiakan fardu, meninggalkan fardu, maka hukumnya wajib kita ingkar. Contoh Nabi SAW. Karena sahabat muqassirin, mereka cenderung sembrono, cepet-cepetan masuk bagian aqab, bagian belakang dari kaki yang wajib kita basahi, kita basui di dalam wudu. Nabi ingkar langsung dengan lantang suaranya, benih perkara semaksiat nih kan, cuma karena bertadhi', beda menyia-nyiakan faraid, sesuatu yang saya wajib bagi. Nabi langsung menegur, wa angkaru alaihim wa zajarahum bi'a'la sautihi, menegur mereka para sahabat dengan suara yang keras. Cek kompromi. Tak saya pisan bola pisan. Tak saya kan ceplek. Tetangga beleh ada beri. Mun urusan tadyi'ul faraid, meninggalkan fardu kewajiban sik wajib bagi dening Allah Subhanahu wa taala. Paham kau jangan lagi? Wajib nih kan? Wajib kita ingkar melihat sesuatu yang di situ terjadi tadyi', menyia-nyiakan daripada al-faraid. Was sunan, dan sunnah wajib kita ingkar. Andik santren tak sholat berjamaah, ingkar, Pak Enga. Andik santren tak siwakan, di anak-anak tak siwakan, wajib ingkar. Was sunan, jangan disia-siakan sunnah. Al-faraid was sunan wajib kita jaga. Yang fardu wajib hukumnya, yang sunnah agar bisa menyempurnakan ke fardu. Jaga, sunnah jaga, fardu jaga. Jangan sampai menyia-nyiakan perkara si wajib dan menyia-nyiakan perkara si sunnah. Hati nih kan. Wajib hukum. Mau kepala rumah tangga, mau kepala daerah, kepala kota, kepala negara, kepala desa, pokoknya mun beding bareng si tadyi' fi shalah wajib ingkar. Mun sesuatu ini kampun cenderung atau kemungkinan besar masyarakat orang-orang banyak meninggalkan sholat. Wa ma alaina illal balagh. Dan kami tidak mempunyai kewajiban apa-apa kecuali kami menyampaikan. Kami hanya mampu menyampaikan dan kami tidak mampu lebih daripada ini. Tak bisa nokol, tak bisa merubah keadaan kelaban tanang, tak bisa. Karena sebagai akhir kadang-kadang pemerintah repot. Sandi kekuasaan. Maka kami hanya menyampaikan. Wa amal baqi 'ala Allah. Selebihnya terserah. Pasal ada ke Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pegel. Saya tak ingkar. Benyaring tak bejeng. Bedaki sepak bola, benyaring tak bejeng. Saya tak ingkar. Bedaki pertandingan dua, silakan selama tak ada tadyi' fil faraid. Tak mengganggu dekat ibadah. Olahraga bagus untuk kesehatan. Senam pagi, senam siang, senam sore, senam malam, terserah. Odi senam kakek. Tapi kewajiban. Senang orang kan tibi, tapi kewajiban. Wajib kita ingkar karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Leder masih. Sampai nanti guru nih salahin sampai tak terima. Anda mempunyai guru
kemudian ada orang lain mengganggu, Anda tidak terima. Anda mempunyai anak Anda diganggu oleh orang lain, Anda tidak terima. Pasti Anda akan membela mereka. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang diganggu? Mereka tidak patuh atas perintahnya, mereka melanggar aturannya. Apa kita akan ditinggal diam? La, iman. Wajib kita suara. Wajib suara. Suara be tako. Karo ngocak be tako. Mosok karo ngocak tako. Hah? Dadi mon paapar semede sekira akin orang nika pon letak salat, wile cek beda aki, malah tak raja tangkung. Gara-gara sambian. Ya maaf, seribu maaf kalau non sebu. Dan kadang entar majelis bagus, majelis sholawat. Mulai asar tojuk sampai esah. Jama Ustaz, toyib jama. Mau tak jama? Asar lah budaya ada sampai esah. Saya tak jama. Perlu nak terotojuk ning ada. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Itu wajib ingkar. Apapun mereka ento ning satu tempat terjadi pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, terjadi sesuatu yang dampaknya dapat meninggalkan sesuatu yang wajib, perkara yang wajib kita ingkar. Pertama. Kedua, faedah dari hadis ini bisa kita ambil faedah, kita wajib mentaghlidz, memberikan hukum keras, wa yarfa'u sautahu, dan mengeraskan suara, bil ingkar, dengan menunjukkan keingkaran kita. Bukan hanya sekedar ingkar, tapi kita mentaghlidz bil qaul. Kita wajib keras di dalam berbicara. Congok Nabi SAW. Langsung kanjeng Nabi adabu, wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar. Taghlidz bil qaul. Nabi betul-betul keras di dalam pembicaraan. Wa ala sautahu, suaranya paling tinggi. Dari hadis ini bisa kita pahami, dianjurkan kita memperingati hal yang terdapat di situ, kemungkaran di situ, meninggalkan fardu, wajib kita mentaghlidz, mengeraskan suara. Bukan hanya suara yang kita keraskan, tapi ancamannya kita harus perberat. Ada apa sampean anan, sampean di PC 1 juta, kemudian care PC ini ke 1 juta biana, dari rumah sampean. Cek bang tambeng cong, cek kalna, cek beli boleh kena, tak mungkin taghlidz. Mek care cong, suara teki, nadana keras, berat, sengak boleh boleh kaki sengak lah, harinya mana taghlidz deh pak, maenga keleng keman, sengak ya, cek mendatang orgas boleh ya. Ya awai cong, kikir enggak reng bentuk kikir, nggak banci kikir, jangan diulangi lagi ya. Iya mau maji busro saya kikir. Taghlidz bil qaul, wajib kita keras. Jadi beda kenangan keras kasar parot nyak parno nanti bengalos alos sebutun kelenjeren kaki. Oh baca apa butuh alos. Jadi dokter nikah, ada kalanya dokter itu harus keras. Kerasnya dokter bukan karena jahat, bukan karena sadis, bukan karena bengis. Kenapa? Anda mempunyai penyakit yang kronis, maka ini wajib diamputasi pak. Bagian tubuh bapak harus kita potong, kita ambil untuk menyelamatkan tubuh yang lain, anggota badan yang lain, agar tidak terjangkit penyakit seperti penyakit yang kena ini pak. Oh jangan dok, ini eman, ini kasihan, ini karena badan saya, jangan diambil, jangan dipotong. Dan dokter harus dipotong.
Apa kerasa dokter menyuntik kemudian mengoperasi bukan karena benci. Justru kalau si dokter tadi itu mendiamkan, membiarkan penyakit itu bersarang, ya berarti tak cinta dengan pasien. Berarti dokter tidak mengharapkan kebaikan. Maka seorang yang nadhir di sini, yang ditugaskan untuk mengingatkan, ini bagian apa? Oh penyakit tak cukup obat jalan, obat jalan, diagnosa. Oh, enggak apa-apa, dokter. Oh, ringan ini pak. Ya ini resepnya nanti beli apotik di sana ya, nanti diminum 3 kali, sehari 3 kali, yang ini, sudah pulang, selesai. Ada yang agak berat mungkin, opname. Oh enggak bisa pak, harus opname karena harus ada cairan yang masuk, harus diinfus pak. Kalau bapak tidak diinfus nanti lemas, Anda tidak mempunyai kekuatan, bapak akan lemas karena tidak asupan makanan tidak bisa masuk. Mulai berat, harus rawat inap, tidak bisa rawat jalan, harus rawat inap. Rawat inap tak mati, harus operasi, ruangan tertentu, ruangan operasi, ruangan khusus. Ini tahapan-tahapan. Ulama nggih sinika. Maenga penyakit tak pati sarah. Ndak anak, ndak murid, ndak santri, tak pati sarah. Paenga boleh keras. Korang tampeleng gila. Togole dari rumah. Paenga cara los mare. Obat jalan mare. Rawat inap mare. Operasi. Benih karena benci, karena neser. Sampian seneka ke anak. Oh karena Arya anak si nomor situng cokop paenga. Cong salat. Si nomor 2 neku tong pentong. Cong ayo jaga nak. Arya deki nyelo kakir ya. Alos mare. Si nomor 3 monte biar tak jaga. Ipa biar. Maka di sini kita bagaimana? Kun bil hadik. Seorang yang mempunyai tanggungan seperti murid, anak, keluarga harus seperti dokter yang cerdas. Bagaimana mempunyai pasien istri? Oh, ini meninggalkan fardu, lingkup yang kecil. Rumah tangga, lingkup yang enggak besar, sekolah, lingkup yang lebih besar, disah, negara. Lingkupnya besar, tanggungannya lebih besar. Maka harus mentaglid. Bener cuma ajaga kesejahteraan melolo, tapi akhirat ajaga, neraka ajaga. Bener cuma menjaga, mengentas kemiskinan, entas dari apa neraka. Mau nonton di tanggungan aku. Nah, dari nih aja dir nyindir to, bener dir nyindir ya kata Pak Anda. Gimana kita apa ada, kayak gule nih kah, pet nyerempet. Nomor 3. Dari hadits nikah bisa kita ambil faedah. Sebagaimana bab ini adalah apa? Raf'u sautihi bil ilmi. Jawaz raf'u sauti fil munadharah bil ilmi. Kita boleh berdebat di dalam ilmu dengan suara yang keras. Munadharah, saling adu pendapat, argumen di dalam memecahkan satu masalah ilmu. Boleh mengangkat suara. Oh, dah bisa. Tapi masalah ilmu, mun lain aja. Tahu saat tot ngotot, wah 01 tak usah, 02 tak usah mirame, apa mirame, wah sila bolong. Fil ilmi raf'us shaut, fil munadharah berdebat, mun karo perdebatan capres cawapres tak usah, percuma, lah berjajarah. Ku tak kare kastana kaki. Debat ria tak usah perdebatan, tak perlu mun pacet tak perlu lagi diperlukan kecuali perdebatan mendesak. Tak bisa kecuali acara diskusi, harus ketemu, harus diskusi. Mun selama tak perlu tak usah ngelatinin pak. Solo tibi. Yo debat be lah.
anu apa cek kaki salah ki debat tah. Lah kecuali mencari kebenaran, bukan pembenaran tapi mencari kebenaran. Bagi orang yang ingin mengetahui tentang yang benar, mana yang salah, mana yang benar, maka diadakan munadharah. Tapi kalau pembenaran sama-sama benar, mengklaim dirinya yang paling benar, ya sulit. Sidina ngaku menang, sidina ngaku menang, sidina ngaku bener, sidina ngaku bener, terus ada debat apa sih debat? Sila pada ngaku bener. Nah, kecuali mencari kebenaran bukan pembenaran. Munadharah, perdebatan, perdebatan sengit, tetapi masalah ilmu. Bazenal nih kah, muna debat, Bazenal Abidin Rembang nih kah, Bazenal. Siapa sih tak terkenal? Siapa sih tak kenal debat Bazenal? Masalah apa? Fi kulli masalah, fi kulli funun, dalam segala fan, perdebatan Bazenal. Luar biasa. Para ulama lambek nih kah, berdebahtul masail, tapi bukan untuk menang-menangan, untuk memecahkan masalah, benar untuk terpenteran, benar bukan untuk unjuk kebolehan, ajang untuk mempertontonkan kelebihan kelihayan, lah, untuk mencari kebenaran. Silahkan diadakan perdebatan, bukan untuk ajang bong-sombongan, benar polan bentro yang paling penter, paling vokal, paling hebat, lah. Munadharah diadakan murni untuk mencari kebenaran. Bazenal bilang luar biasa. Romo Hashim Podokaton menabiya tanya masalah ilmu, Bazenal pada sesuatu hal seperlo bahas bi Bazenal. Nika sering pun yang terjadi munadharah hingga nika. Sampai ngak ngatokar mun debat, Pak. Para ulama nika mencari kebenaran nika. Ngusamen kan atokar benih merga ilmu. Dari ngatokar berkerepuan barisan pertama ada. Cok kenengin loh. Bahaya mana aja. Yalah nang ada ngalah kapi kebagusan urusan dunia nganyol. Debat tapi urusan dunia, urusan agama tak pernah debat. Taib aneka di antaranya apa? Terakhir dari faedah nikah napa? Tikrarul mas'alah tauqidan laha wa mubalaghatan. Kita mengulang-ulang masalah yang terjadi. Nabi SAW sampai 3 kali mengulangi. Wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar, sampai 3 kali Kanjeng Nabi. Waqila marratain, waqila thalatha marrat. Libali. Mun beda anak tak salat, libali. Saya enggak kaki tak salat boleh. Saya enggak tak salat boleh kaki ya. Saya enggak kaki tak salat boleh. Libali nih kah? Tikrar. Saya enggak beda tengor kes boleh kaki ya. Saya enggak beda tengor lepas beli dia. Malah ciri cepen. Tahu ciri cepen kaki. Dia masih bus jawabannya. Pas sampai ngelenyer lah ke kaki aja. Pas sampai ngelenyer sampai pegel sampai lecek ngelenyer sarang di kaki. Selama dalam peringatan gila beda tadhiya untuk menyelamatkan. Engki mangken banyak ring beci, Pak. Tapi kuaku neng akhirat, wah orang pada matur sakelangkong, tuh selamat paenga, selamat. Yelengaki, cek keng te paenga, cek keng te yelengakin ada. Orang pada ben soroben, orang pada bongal kapi mendatang bareng sene bene. Berhubungi paenga, berhubung beda se abek dokter jangan gila, beda dokter se spesialis bedah, beda spesialis ria, spesialis obat jantung bagian dalam berarti. Spesialis nikah, spesialis nikah, senikah. Makanya Gus Bahak kan sekut nerangaki, jelasaki. Kita jangan malu-malu, kita harus menunjukkan keahlian kita, kata Gus Bahak. Kalau dokter dengan jelas terpampang tulisan ahli apa? Spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis anak, spesialis mata. Ulama harus kita beritahu kepada masyarakat, spesialis fikih, spesialis hadis, spesialis tafsir, ada spesialis gigir. Fikih tak tahu, tafsir tak ngerti, ya gigir aja lah. Bagian muk ngamuk, sebagian lak menjelak, lah spesialis ya.
Sekarang ya tak tahu, pokoknya katonaki ke orang. Sebagaimana dokter mereka memampang nama dengan spesialisnya, maka ulama harus memampang dengan spesialisnya. Spesialis hadis, spesialis muamalah di dalam jual beli, spesialis hadis, tafsir, spesialis tauhid, tasawuf. Hebat. Al-Imam Athaillah As-Sakandari spesialis tasawuf. Ibnu Malik spesialis nahwu. Terus demikian. Imam Bukhari spesialis hadis. Imam Jalaluddin spesialis tafsir, tafsir Jalalain. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Syafi'i, mereka spesialis. Dabun Gus Baha. Maka mohon sambian, andi kelebihan, katonaki kelebihan sambian untuk beri manfaat ke orang. Spesialis tenaga, spesialis dana. Banyak dua kakek, mau di PC. Dua toh masih dulu carpet tidak dideti masjid. Doa bagian saya tak mampu, doa jihad tak mampu ke Palestina, tak mampu kulit sampean entar ke Palestina, membantu mereka umat Islam. Dari cara doa, donasi semampu sampean. Paling tidak dalam solat, setiap mereka solat doa minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bangsa Yahudi bi Gusti Allah tak pamate kapi. Tidak di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bani Israel dari awal. Agar kita mengetahui kebiadaban mereka. Bagaimana mereka membunuh nabi-nabinya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua nabi yang tidak cocok dengan pendapatnya mereka bunuh. Nabi pateh kok di Bani Israel kok. Ya, tidak semua Bani Israel buruk. Ada Bani Israel selambok terdahulu, mereka ada ulamanya. Tetapi sesemangkin neka, mereka menganggap mendapatkan pahala karena manusia yang selain daripada mereka, Bani Israel sesemangkin neka, dianggap harus patuh mengabdi kepada mereka. Yang tidak mengabdi, yang tidak menyembah kepada mereka, kita bunuh. Kejam, Pak. Perang tak ngurus tempat ibadah, mereka bom. Tak ngurus sekolah, mereka bom. Tak ngurus anak kecil, setan di dosa. Alasna di situ ada Hamas. Di rumah sakit dibom Hamas karena ada Hamas. Neng apanya mana ambulan dibom karena dalam ada Hamas. Sampai lemejo beda Hamas. Ya bom mejo apa beda Hamas. Apa takut sing ngocak karo ngocak Palestina. Sing Palestina neka aneka kesalahan umat Islam, maaf, seribu maaf. Kenapa mereka berani seperti ini? Karena umat Islam telah lupa kepada Masjidil Aqsa. Sehingga mereka Bani Israel menganggap umat Islam sudah tidak lagi memperdulikan ke Masjidil Aqsa, mereka dengan leluasa akan mengambil Masjidil Aqsa dari Al-Qudus daripada umat Islam. Karena masjid cuma yang dua toh, saya perhatikan. Makkah, Madinah. Kalaupun umroh cuma Makkah, Madinah plus Mesir. Dah maka ke plus ke Mesir, tak plus. Dah Aqsa boy. Nyong Fir'aun. Cak ning Indonesia Fir'aun banyak. Betek ka maksudnya. Betek ngak Fir'aun. Mau jauh ke Mesir. Bodoh mungkin selebih tak masuk akal boleh. Umroh plus Taiwan. Anu apa entar ke Taiwan? Plus Jepang. Plus China. Nyong apa nyanyi? Tak ada mungkin nikah. Lamun berde jarang. Oh karena tidak aman Ustaz. Karena berlapis-lapis. Apaan sih berlapis? Ya karena nikah. Karena kita tidak peduli Masjidil Aqsa. Mereka dengan gampang, dengan leluasa mereka akan mengambil alih. Karena tahu mereka Al-Qudus adalah tempat yang suci bagi semua agama. Sedangkan Islam sebelum mereka ada, Nabi Adam Islam. Nabi-nabi selain mereka membawa agama Islam. Sebelum ada agama yang lain Islam, Pak. Jelas nih keponan.
Oleh karenanya kita kalau ingin menang hanya satu, peduli. Peduli. Angkui, wah neng pintu gerbang robo de bendera Palestina bagus roh. Benih semangka. Semangka nikah bagi mereka rakyat Palestina karena mereka jika memegang bendera Palestina mereka dihukum oleh Israel. Sehingga mereka khawatir untuk keselamatan, mereka hanya membawa semangka. Mau kan toh cereng tak apa-apa. Semangka. Ya dolen nah. Wah, bet nyerempet keterangan nih. Saking pegel ate gula. Masya Allah, 11.000 Pak si mate Pak. Bayangake sampean. La ilaha illallah. Caranya dengan dua untuk memusnahkan. Israel mengatakan, caranya dengan dua cara untuk memusnahkan umat Islam di jalur Gaza. Beda apa Gaza? Ada minyak tak ada, gunung emas tak ada. Apa yang mereka cari? Kekayaan, tidak ada kekayaan di Gaza. Satu yang mereka cari, Al-Qudus, Masjidil Aqsa. Tahu saya fitnah, salah letak bantu fitnah. Ini Gaza, ini Hamas terjadi gejolak sama Fatah gini. Aduh, kebanyakan komentar. Salah letak bantu. Tidak perlu menjadi umat Islam untuk mempunyai kepedulian kepada mereka. Cukup dengan Anda mempunyai naluri hati yang bersih. Bagaimana mereka anak-anak kecil yang tidak berdosa, orang-orang tua yang tidak berdaya, tempat-tempat ibadah mereka rusak, mereka hancurkan. Di mana letak otak Anda? Waraskah Anda mampu mengkritik daripada umat Islam yang ada di Palestina? La daiman wallah. Ya, oleh karena gak dintoh tuaki. Ya, nyaman lah ngaji nyaman. Baik ngaki sampean salat ekasane repot, adzan repot, salat repot, Pak. Ternyata kulit sampean tak mampu memanfaatkan kemerdekaan neka, memanfaatkan keamanan neka, tidak kita gunakan untuk beribadah, salat, justru kita tinggalkan. Ulayadzubillah. Masya Allah. Enggak apa? Kuat iman umat Islam sebenarnya Palestina enggak apa? Saya nyongok adalah goncang. Saya nyongok video nih kan. Saya nyongok kejadian. Saya nyongok adalah sampai goncang Pak Iman, Pak. Saya nyongok, Pak. Saya nyongok adalah tak tega. Saya nyongok adalah tak kuat aja ling adalah. Macam tega fitnah umat Islam. Sampai dia di antara mereka anak-anak kecil mengatakan, "Ainak ya Rabb? Di mana engkau wahai Tuhan? Di mana engkau wahai Allah? Aina wainak ya Rabb, wainak ya Rabb. Mana engkau ya Allah? Mana engkau Tuhan?" Karena mereka sudah ditinggal mati oleh bapak dan ibunya. Kakaknya mengatakan, "Gul ya akhi, hasbunallah wa ni'mal wakil. La taqul hakadha." Jangan kau bicara seperti itu. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Anak sakit boleh sampean tak tega Pak. Dek remah anak patein ya den ring tuan. Luar biasa kejam Bani Israel nih. Ya, makanya ayo minimal paling tidak tua doa, tak usah fitnah. Terjadi gejolak, gesekan apa? Inilah kesalahan kita, kekurangan kita karena kita tidak peduli tentang Aqsa. Al-Qur'an hanya sekedar bacaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa, hanya sekedar bacaan. Umat Islam tidak ada lagi yang peduli tentang Al-Aqsa. Ini kekurangan kita dan ini kelemahan kita, dan mereka memanfaatkan kelemahan ini. Mereka dengan leluasa mengambil. Bungkam kapi Pak. Bagaimana mereka menghancurkan Irak, bagaimana mereka menghancurkan Afghanistan, mereka menghancurkan Libya. Mereka sepakat. Apa alasan mereka? Amerika dan sekutunya. Mereka meyakini di situ ada bom nuklir, ada bahan-bahan kimia bom nuklir. Ternyata tak terbukti. Setelah hancur berkeping-keping mereka tertawa. Tapi yang jelas-jelas mereka memproduksi bom nuklir, mereka tidak berdaya, takut. Dan dua, mereka Bani Israel dengan cara yang pertama untuk mematikan Gaza, untuk mengambil Al-Qudus.
Yang pertama, kita banjiri mereka dengan air. Patekna. Gelendeng abi air, banjir. Cara yang kedua, nuklir. Ancor kapiwa ada, Pak. Tanggung jawab kudu sampean pakai iya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkar wajib kudu sampean. Lantang suara, kita wajib bersuara melalui forum-forum yang ada. Paling tidak doa matur muka umat Islam jaga tining Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan kula termasuk tak pati nyongoan ke video nikah, keng hanya sekelebetan karena tak mampu ajeling nikah. Tak pernah kula nyongok video kejadian nikah saking takon. Saya nyongok re berubah aja goncang iman, saya nyongok re tak kuat rasanya. Dek remeh iman orang kasane kira-kira. Masya Allah ya. Maka mohon beda hal-hal melanggar daripada agama, anak-anak, keluarga, wajib kita keras, wajib kita lantang bersuara ketika ada sesuatu yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang manfaat, titik ilmu barakah, saya mampu menggugah semangat untuk semakin menambah ilmu, semakin kenal dekat Allah, takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Babun ma jaa fil ilmi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salati